Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Al Fakir Ustadz Ayy Sobirudin. Kali ini kita akan membahas tantangan seorang tenaga pendidik. Dalam hal ini kita seorang tenaga pengajar, guru, baik di tingkat SDMI, SMP, MTS, MA atau SLTA, dan tingkat perguruan tinggi. Artinya kita dalam wadah seorang tenaga pengajar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita melihat dari hadis Rasulullah SAW yang artinya di akhir zaman Allah akan mengangkat keberkahan ilmu. Artinya ketika kita menyampaikan ilmu ke anak, menyampaikan pelajaran ke anak, ataupun sebagai penceramah, menyampaikan tausiahnya di halayak banyak. Kenapa? Ilmu yang kita sampaikan masih banyak orang yang tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bahas untuk tenaga pengajar. Di tahun era 90-an, saya sendiri sebagai pelaku utama mendidik anak dengan begitu leluasa. Karena apa? Karena kami ingin punya anak yang berilmu dan akhlaknya baik. Kita lihat perjalanan perkembangan di era sekarang ini. Tentunya kita sudah pada memaklumi ketika seorang tenaga pendidik melakukan hal-hal yang tidak baik, dalam artian tujuannya untuk mendidik si anak, Masya Allah, tabarakallah. Maaf, sekarang sudah tidak zamannya lagi. Malahan guru itu sendiri yang mendapat hukuman. Inilah tantangan yang terjadi di zaman sekarang ini. Visi misi dikedepankan, mencetak manusia yang berakhlakul karimah. Insya Allah tidak akan terjadi, nol. Kenapa? Karena di sini guru sendiri tidak mau untuk mengarah kepada hukum. Hadirin yang berbahagia, bagaimana solusi pemecahan seorang tenaga pendidik untuk menempatkan, untuk mengarahkan anak didik kita? Yang pertama adalah tujuan untuk menjadikan seorang anak didik yang berperilaku baik, perilaku yang berakhlakul karimah. Tentunya siasat sekarang adalah bagaimana kerjasama kita dengan orang tua. Tentunya maaf, kami seorang tenaga pengajar, tenaga pendidik harus punya satu kekuatan. Atau kalaupun orang tua ingin mempunyai akhlaknya, akhlak yang baik, ilmu yang bermanfaat, ada surat perjanjian. Ini yang harus kita lakukan. Kenapa? Kalau tidak melakukan hal itu, guru-guru tenaga pendidik akan digiring kepada hukum. Mari kita sadari
Di satu sisi kita ingin punya anak yang soleh solehah, punya anak yang berilmu. Dengan ketatnya pendidikan, di satu sisi lagi ancaman kepada seorang tenaga pengajar. Mari kita relaksasi kepada saudara-saudaraku yang ada di tanah air. Kita lihat begitu bejatnya moral anak-anak zaman sekarang ini. Apalagi sekarang sudah dibebaskannya satu mainan yang ada di tangan, seluruhnya punya. Berat rasanya untuk mendidik anak-anak kita untuk menuju ke arah yang lebih sempurna. Kepada bapak dan ibu sebagai orang tua, wali murid, tentunya yang mendengarkan, yang melihat di beranda ini, mari kita sadari ibu bapak, mari kita sama-sama untuk menyatukan visi misi kita seorang pendidik dengan orang tua untuk menuju anak kita menjadi anak yang soleh solehah, punya perilaku yang baik, ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa teruslah untuk berupaya kepada orang tua untuk menyuruh anaknya mencari ilmu, mengkaji. Diberikanlah kepada guru ngaji supaya ilmu agama dan dari agamanya bisa dipegang oleh mereka. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, mungkin kepada saudaraku, teman seperjuangan seorang pendidik, mari kita sama-sama untuk membuktikan perjalanan kita di era zaman yang sudah berakhir. Akhir zaman merupakan salah satu tantangan buat kita seorang pendidik. Semangat terus kawan, teruslah berjuang, jangan pantang mundur. Jangan lupa ikhlaskan dalam diri kita untuk mendidik anak. Kelak di suatu saat kita akan memperoleh kebahagiaan. Ikhlas dalam beramal. Mari kita satukan persepsi dengan wadah ikhlas beramal. Kementerian Agama yang tentunya menyuguhi kepada kita dengan logonya ikhlas beramal. Bismillah untuk terus maju mendidik anak yang ada di seluruh pelosok negeri tercinta ini, Indonesia. Salam kedamaian, salam persatuan dan kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.